Tiga pendaki bertemu pengawas mengerikan yang membisikkan kegilaan di bawah gunung. Gunung itu menjulang di hadapan mereka, siluetnya yang runcing terukir di langit yang mulai memucat, dari ungu menjadi hitam. Gunung Velkor bukan sekadar tantangan, ia adalah monumen ketakutan yang sunyi. Puncaknya menusuk awan seperti tulang belakang makhluk purba yang patah dan berdarah uap belerang. Peringatan penduduk desa bergema seperti alunan samar di dalam kepala mereka, tapi ketiga sahabat itu mengabaikan suara-suara itu. Mark jadi orang pertama yang memecah keheningan. Napasnya membentuk kabut yang melayang di angin dingin. Kita buang-buang waktu, ayo naik lebih tinggi sebelum kabut datang. Elena mengencangkan syalnya menghadapi bau belerang. Matanya menyipit menatap kabut kekuningan. Kamu yakin kita harus di sini? Para tetua desa sangat tegas. Simon diam saja, matanya tertuju pada kabut gelap yang berputar dari celah-celah batu gunung. Mereka mendaki sampai udara menjadi pekat dan berat. Setiap tarikan napas terasa seperti bau busuk belerang dan kematian. Saat mereka mencapai dataran batu dekat puncak, kabut mulai keluar dari bumi seperti asap dari api yang hampir padam. Malam menutup gunung seperti selimut yang mencekik. Api unggun mereka berkedip, nyala apinya membelok menjauhi angin belerang. Ketiganya duduk berdekatan, berbagi cerita yang dimaksudkan untuk menguatkan, tapi hanya menimbulkan rasa gelisah. Mark yang pertama melihatnya. Sosok di kabut, sangat tinggi dan kurus. Dengan anggota tubuh yang memanjang seperti akar pohon mati dan kulit yang kelabu seperti abu. Ia tidak bergerak, ia tidak berkedip, ia hanya berdiri, mengawasi. Suara Mark terhenti di tenggorokan. Di sana, di sana. Elena berbalik dengan cepat, matanya melebar, napasnya terengah-engah. Aku tidak melihat apa-apa. Simon menajamkan pandangan, fokus ke kabut. Itu, sebelum ia selesai bicara. Sosok itu bergeser perlahan, gerakan paling halus seperti asap yang ditiup angin. Mata pengawas itu, lubang hitam kosong, menatap Simon, dan gemetar merayapi perkemahan. Tiba-tiba, api tampak meredup. Kehangatan digantikan oleh dingin yang menusuk. Kabut belerang mengental, menelan suara, cahaya, dan waktu. Awalnya, suara-suara itu hanya gumaman samar, tak bisa dimengerti. Seperti desiran daun kering, tapi segera menjadi jelas, bisikan rahasia yang hanya diketahui pengawas itu. Setiap pendaki mendengar hal berbeda, pribadi dan mengganggu. Mark mendengar denyut jantung gunung, lambat dan mengerikan, berdetak di bawah tanah. Ia bicara tentang rasa lapar, tentang amarah kuno yang terperangkap di batu dingin. Elena mendengar jeritan jiwa-jiwa yang hilang, terperangkap di terowongan berliku jauh di bawah. Mereka memohon agar ia bergabung dengan mereka. Simon mendengar ketakutannya terdalam diucapkan lantang, suara pengawas menyusup ke pikirannya, ketakutan akan ditinggalkan, gagal, dan kegilaan. Kabut itu bukan hanya kabut biasa. Ia adalah tirai antara dunia, dan pengawas adalah penjaganya. Mark yang pertama kehilangan kendali. Ia merobek tanah dengan tangan gemetar, melafalkan kata-kata dalam bahasa yang tak dikenal. Matanya liar dan kosong. Elena menjerit di malam itu, menggaruk kulitnya sampai berdarah, memohon untuk dibebaskan dari penglihatan yang ditanamkan pengawas. Suara Simon menjadi pelan. Matanya kosong dan hampa. Ia berjuang mempertahankan realita, tapi bisikan itu merayap ke dalam kulitnya, menenun mimpi buruk dari kenangan. Kabut semakin tebal, menelan akal sehat. Pengawas berdiri, tak bergerak, bisikannya menjadi benang tak henti yang merobek pikiran mereka. Saat fajar tiba, hanya Simon yang tersisa. Ia meringkuk, berayun lembut di tanah dingin, bergumam. Ia menunjukkan padaku, di bawah gunung, istana orang mati, lorong tulang yang tak berujung. Dua yang lain menghilang. Jejak kaki mereka berakhir tiba-tiba di debu belerang, tertelan kabut. Mata Simon kosong, berkilau kegilaan yang tak mungkin disembuhkan. Penduduk desa menemukan Simon beberapa hari kemudian, berjalan di tepi lembah, bisu dan hancur. Ia tak pernah bicara lagi. Tapi terkadang, di malam sunyi, ia menggigil hebat, matanya berkedip seolah melihat sesuatu yang tak terlihat. Gunung itu menunggu, pengawas itu menunggu, dan kabut terus berbisik rahasianya. Selalu lapar mencari pendengar baru.